terdiri atas 3 keadaan. Manusia di dalam menuntut ilmu itu terdiri atas 3 keadaan, ay maratib atau tingkatan. Rajulun, tingkatan yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu ay
yaj'alahu zadahu ilal ma'ad. Jenis manusia yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidahu ay yaj'alahu zadahu ilal ma'ad. Rajulun laki-laki atau manusia talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Manusia yang menuntut ilmu untuk mengambil atau menjadikan atau mempersiapkan zadahu ilal ma'ad, bekalnya untuk menghadapi hari akhirat. Ya, ma'ad itu pengertiannya adalah yaumul akhirah. Fa innaha ma'adul khalqi. Jadi hari akhirat itu hari akhirat disebut sebagai yaumul ma'ad karena dia tempat kembalinya para makhluk. Ma'adul khalqi, tempat berpulangnya makhluk. Jadi orang yang pertama itu menuntut ilmu untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menghadapi hari akhirat. Ilmu di sini adalah ilmu agama khususnya dan ilmu pengetahuan secara umum. Jadi kalau kita sebagai belajar ilmu kedokteran, maka niat kita belajar ilmu kedokteran pertama-tama adalah untuk menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain itu amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu adalah bekal kita di dalam menghadapi akhirat. Begitupun kita belajar ilmu ekonomi. Belajar ilmu ekonomi tujuan kita membuat ekonomi di masyarakat semakin baik. Itu menjadi amalan kebaikan, dan amalan kebaikan pun menjadi bekal kita menghadapi hari akhir. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah wa daral akhirah. Dan orang yang pertama ini tidak bermaksud di dalam menuntut ilmu illa wajh Allah, kecuali atas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa daral akhirah, dan kehidupan di hari akhirat. Fahada ay ar-rajul minal faizin. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. Jadi dia menuntut ilmu agama, niatnya adalah liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, untuk mengambil bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Jadi yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang pertama ini adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena niatnya dalam menuntut ilmu benar. Niatnya di dalam menuntut ilmu adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Jadi ini bahwa di dalam menuntut ilmu itu kadang-kadang selaku kesini menganggap boleh kita menuntut ilmu dengan niat apapun. Jadi yang paling benar dalam melakukan satu amalan itu adalah niatnya benar, cara melaksanakannya juga benar. Meskipun ada hadis niatul mu'min khairun min amalihi, niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa begitu? Karena meskipun amalnya benar tapi niatnya salah, maka amal itu tertolak. Tetapi kalau niatnya sudah benar, meskipun dia tidak beramal, niatnya pun sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Tetapi niat yang baik dalam melakukan satu amalan harus diikuti dengan cara mengamalkan yang benar. Jangan sampai niat yang benar diwujudkan dengan amal yang salah. Itu seperti orang yang mau membersihkan ruangan, yang melengkapkan ruangan sini ngadu air
niatnya bagus mau membersihkan ruang, tetapi karena caranya salah perbuatannya menjadi sia-sia. Karena niat membersihkan ruangan harus terkadu air si bagus, air si bersih. Mun terkadu air si kotor, maka amalan itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Dan niat yang baik, niat yang lurus juga harus diiringi dengan cara mengamalkan yang baik dan benar. Fahada ayyur rajul minal faizin ay an-najina min azabillahi ta'ala al-lahikina bil khair. Apa maksudnya orang-orang yang beruntung? Beruntung atas apa? Ay an-najina min azabillahi ta'ala. Dia terhindar atau dia selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lahikina bil khair, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian dijelaskan, disyaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani, alamatu alimil akhirah. Apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang menuntut ilmu dengan sebab akhirat? Yang pertama, ada mutalabid dunya bil ilmi. Ciri-ciri orang yang menuntut ilmu untuk akhirat itu ada mutalabid dunya bil ilmi. Jadi dia menuntut ilmu tidak karena sebab mengharapkan dunia. Karena dunia sini banyak hal, contohnya harta benda, pujian-pujian, kemuliaan di mata masyarakat untuk disebut sebagai orang yang alim. Kalau masih itu yang menjadi alasan kita menuntut ilmu, maka kita tidak termasuk ke dalam golongan yang faizi, golongan yang beruntung. Tetapi kalau niat kita dalam menuntut ilmu semata-mata untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan bekal kita ketika menghadapi hari akhirat, maka ciri-cirinya ada mutalabid dunia. Dinarak di dalam hadis ini niat menuntut ilmu karena dunia. Dunia sini mengharapkan harta dari ilmu, mengharapkan kedudukan dari ilmu, mengharapkan pujian dari masyarakat karena ilmu. Itu adalah niat yang salah di dalam menuntut. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil ishtighali bil ulul naila sa'adatil akhirah. فيكون معتنيا بعلم الباطن سائسا لقلبه بمجاهدة النفس. Yang kedua, ciri-ciri orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat, dia menyibukkan dirinya, menyibukkan hatinya untuk naila sa'adatil akhirah, untuk mengharapkan kebahagiaan, keberuntungan di kehidupan. Fayakunu mu'taniyan bi'ilmil batin sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafsi. Jadi dia selalu senantiasa melatih hatinya untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, senantiasa melatih hatinya untuk meyakinkan dirinya bahwa menuntut ilmu itu niatnya adalah untuk kehidupan akhir. Wa kaunu i'timadihi fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah fi af'alihi wa aqwalihi, ya, fi af'alihi wa aqwalihi. Yang terakhir, ciri orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat, i'timadihi fil ulum syar'iyyah, i'timadi fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah. Jadi dia tetap berpegang kepada contoh dan tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatannya dan perkataannya. Jadi orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat, dia berpegang di dalam perbuatan kesehariannya, tidak keluar dari apa yang menjadi contoh, apa yang menjadi tauladan dari Nabi. Bagaimana cara Nabi berkeluarga, bagaimana cara Nabi berakhlak kepada saudaranya, berakhlak kepada tetangganya, berakhlak kepada murid-muridnya, berakhlak kepada sahabatnya.
Begitu yang menjadi contoh dan tauladan dari orang-orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat. Jadi si jari pedoman sini perkataan dan perbuatan Nabi, bukan hanya penampilan Nabi, tetapi perkataannya dan perbuatannya. Menarik dengan hanya meniru penampilan doang, laku tidak bagus hubungan dengan tetangga, tidak bagus hubungan dengan saudara, tidak bagus hubungan dengan sesama muslim, maka sama saja tidak meniru perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kamu ketika engkau tidak mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dalam hadis yang lain, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka muliakan tetangga bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat, maka dia akan senantiasa iktimad. Dia praktekkan dalam perbuatan keseharian, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi, dan tanda-tanda lain, ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan tidak mengharapkan dunia. Nah, ini contoh lain nih. Alamatu adami talabid dunya bil ilmi. Apa ciri-cirinya orang yang menuntut ilmu tidak karena sebab dunia? Ciri-ciri yang pertama adalah ayyakuna awwala amili bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Ciri-ciri apa? Ayyakuna awwala amili bil amri. Dia menjadi orang pertama yang mengamalkan perintah Allah. Wa mujtanibin lin nahyi, dan menjadi orang yang pertama meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Membedai barang guru, barang ustaz yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama muslim, untuk berbuat baik kepada siapapun, maka dia menjadi orang yang pertama mengamalkan itu. Maka itu disebut ada mutalabid dunia bil ilmi. Para ustaz mengajarkan kita sabar, maafkan saudaramu yang berbuat salah, maka ia menjadi orang yang pertama memaafkan kesalahan saudara-saudaranya sesama. Itu ciri-cirinya ada mutalabid dunia. Tapi munara ustaz ketika ceramah mengajarkan kita semua berbuat baik kepada sesama muslim, tetapi dalam isi ceramahnya sini menyesatkan dan membid'ahkan saudaranya sesama muslim yang lain, maka perlu dicurigai, jangan-jangan niatnya dalam menuntut ilmu bukan binaili sa'adat al-akhirah. Karena Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fiskun, mencaci maki sesama muslim itu perbuatan fasik. Kalau benar kita ittiba mengikuti Rasul, maka dendek sesama muslim sini, meskipun ada perbedaan, dendek saling puja, dendek saling salah. Awwala amili bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Mujtanibin lin nahyi, paling pertama meninggalkan larangan. Ketika dalam Islam dilarang untuk berdusta, dilarang untuk berbohong, maka ia sejari pertama meninggalkan larangan. Dilarang untuk menipu orang lain, dilarang untuk berbuat kasar, dilarang untuk berkata-kata yang kotor, maka ia sejari pertama meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mujtaniban tarafuha mat'ami wa maskanin wa malbasin.
wa ayyakuna mun'azilan munqabidan min mukhalatatis sultan. Ini orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat itu mujtaniban tarafuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Dia menuntut ilmu bukan karena ada mat'amin, arah honor, wa maskanin, arah tempat tinggal, wa malbasin, biar pakaian jubah si bagus. Jadi tujuannya dalam menuntut ilmu tidak mengharapkan makanan, tidak mengharapkan pakaian, tidak mengharapkan tempat tinggal. Jadi arah dengan menuntut ilmu, bayangan mau menjadi dengan alim, makan apa doang si meleleh sini terwujud. Apa sih jadi bayangan pakaian rumah tinggal si mewah sini terbayang. Nah ini ciri-ciri orang yang menuntut ilmu karena sebab dunia. Kalau kita menuntut ilmu karena sebab akhirat, mujtaniban tarfuha mat'amin wa maskanin wa malbas. Denara dalam pikiran di sini mengharapkan makanan si lezat, baju pakaian si bagus, maskanin rumah tinggal si mewah. Karena selaku di sini adalah perkara dunia. Menuntut ilmu semata-mata lihat dahidahu zanahu ila mengumpulkan agama. Wa ayyakuna mun'azilan munqabidan min mukhalatis sultan. Dan ciri orang-orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat itu denara dalam antena sini niat menuntut ilmu untuk dekat dengan penguasa. Mukhalatus sultan. Maka kita ada dipilih para ustaz-ustaz ini menuntut ilmu untuk menghina penguasa, untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Di satu sisi ada ustaz-ustaz memuji pemerintah. Nah, kedua-duanya sini pada, karena ilmunya bukan digunakan untuk talabul hidayah, tapi ilmunya digunakan imam menjelek-jelekkan penguasa atau memuji penguasa. Wa ayyakuna mun'azilan munqabidan min mukhalatis sultan. Jadi jangan sampai anak niat menuntut ilmu itu untuk dekat-dekat dengan penguasa. Karena penguasa yang sejati lahu mulkus samawati wal ardh, adalah pemilik langit dan bumi. Yang pertama tadi ciri-ciri penuntut ilmu karena sebab akhirat adalah awwalu amili bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Yang paling pertama melaksanakan perintah dan paling pertama meninggalkan larangan. Kemudian ayyakuna mujtaniban tarfuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Tidak mengharapkan makanan yang lezat, pakaian si bagus dan rumah si mewah, balik si mewah. Yang ketiga ayyakuna mun'azilan munqabidan min mukhalatis sultan. Tidak mengharapkan dengan ilmunya itu untuk bisa dekat dengan penguasa. Karena dalam teori ini penguasa yang datang kepada orang yang alim, bukan orang alim yang datang kepada penguasa yang datang. Pemerintah yang datang kepada orang alim bertanya tentang apa yang tidak diketahui, bukan dengan si alim datang di paham. Mun'azilan munqabidan min mukhalafatis sultan illa linuskin lahu aw liraddi madhalima ila arbabiha aw lisyafa'a fi mardatillah. Nah, jadi apakah boleh orang alim dekat-dekat dengan penguasa? Boleh. Dalam kondisi apa? Linuskin lahu, untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Aw liraddi madhalima ila arbabiha, atau untuk menolak kezaliman dari penguasa. Boleh orang alim dekat dengan penguasa selama dalam niat memberikan nasihat atau menolak kezaliman penguasa atau pemerintah.
Aulis syafa'ati fi mardatillah, atau mengajak kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri selanjutnya sini, wa alla yakuna musari'an ilal fatawa. Orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat sini, dia becat-becat mengeluarkan fatwa. Namun kita YouTube sini, ustaz-ustaz ini kadang selalu pertanyaan baru jawab. Apa doang sih jadi pertanyaan jamaah baru jawab. Entah ia kena apa tidak tahu. Imam Ghazali menjelaskan dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Albani, ciri orang yang menuntut ilmu karena sebab akhirat itu la yakun musari'an ilal fatawa. Dia becat-becat mengeluarkan fatwa. Fatwa sini keputusan-keputusan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Ka'ayyadullah ala man huwa a'lam minhu. Dia becat mengeluarkan fatwa, tetapi melanjutkan pertanyaan itu kepada orang yang lebih paham dari dirinya. Jadi orang yang alim tidak cepat-cepat mengeluarkan fatwa tentang hukum-hukum tertentu, ka'ayyadullah ala man huwa a'lam minhu, tetapi melanjutkan pertanyaan itu, memindahkan pertanyaan itu kepada orang yang lebih paham. Nah, contohnya kama ru'ya Shuraih bin Hani, ya, seperti diriwayatkan dari Shuraih bin Hani, qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha 'anil mashi 'alal khaffain, aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap dua terompa. Faqalat 'alaika bi 'Ali bin Abi Thalib. Apa jawab Aisyah? Coba kamu tanya Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat datang kepada Aisyah bertanya, "Hai Aisyah, bagaimana sebenarnya masul khaffain itu atau mengusap dua terompa itu?" Aisyah radhiyallahu anha tidak langsung menjawab. Tapi apa jawaban Aisyah? Coba kau tanya Ali bin Abi Thalib. Fas'al, tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sering bepergian dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Pasti yang lebih paham adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dende terjadi dengan alim sini, dende becat-becat mengeluarkan fatwa yang tidak kita ketahui, kita jawab tidak tahu. Muntasalah akibatnya sini dengan sini masyarakat Jawa sini mengikuti sesuatu yang sama. Maka fas'alu ahlan dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang berilmu ketika kita tidak mengetahui. Dan contoh-contoh yang lain disebutkan di sini tentang orang-orang berilmu, para sahabatnya, la yakunu musari'an ilal fatawa. Dia becat-becat mengeluarkan fatwa. Nah, itu ciri yang pertama, ciri-ciri dari orang-orang yang faizi, orang-orang yang najina min azabillah, orang-orang yang menuntut ilmu dan dia beruntung terhindar dari azabnya Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis orang-orang yang menuntut ilmu yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala ayatihi al-ajilah. Manusia yang menuntut ilmu liyasta'ina bihi ala ayatihi, niatnya menuntut ilmu adalah untuk menolong dirinya ala ayatihi al-ajilah, pada kehidupannya
wa yanalu bihi al-izza wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalik. Maksudnya menolong dalam kehidupannya itu dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang bagus, mendapatkan harta benda, wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu niatnya itu bahwa dia menuntut ilmu untuk al-izzah wal jah wal mal, untuk kemuliaan, untuk kedudukan yang bagus, dan untuk harta benda. Nah, jadi manusia yang kedua menuntut ilmu, niatnya adalah agar ilmunya itu menolong dia mendapatkan kemuliaan, al-izzah ay al-quwwah al-karim al-kiram, wal jah, mendapatkan al-qadra wal manzilah, kedudukan yang mulia, wal mal, dan mendapatkan harta, wa huwa alimun bizalik. Tetapi orang yang kedua ini meskipun niatnya salah di dalam menuntut ilmu, wa huwa alimun bizalik, mustasyirun fi qalbihi, roka kata hati, meskipun sadar niatnya sini dalam menuntut ilmu itu salah, tapi dia juga sadar bahwa niatnya itu harus dia ubah. Dia merasa mustasyirun ay mudbirun fi qalbihi, roka kata hati, sadar manusia sini di dalam hatinya karena sebab lemah iman, karena sebab lemah dirinya, dia salah niat di dalam menuntut ilmu. Kebanyakan selaku kesini masih di dalam golongan orang yang kedua ini, tersadar niat tersalah, dan kita juga berusaha untuk merubah niat kita di dalam menuntut ilmu. Mustasyirun fi qalbihi, roka kata alif ay du'fa qalbihi, atau lemah hatinya di dalam berniat dalam menuntut ilmu. Wa khissata maqsadihi fahadha minal mukhatirin. Jadi karena manusia yang kedua ini dia menggunakan ilmunya untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, untuk mendapatkan harta benda, tetapi dia sadar bahwa niatnya itu salah. Kata Imam Ghazali, fahada minal mukhatirin. Nah, ini orang-orang yang harus waspada, orang yang dalam bahaya. Ayyal muqarribina anfusahum ala khatri halakin, atau orang yang sudah dekat, muqarribina, sudah dekat dirinya itu dengan kehancuran. Nah, kita semua ini mungkin masih masuk di dalam golongan manusia yang kedua. Kita masih menggunakan ilmu kita untuk mendapatkan kemuliaan pada manusia, untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan dunia, tetapi dalam hati kita sadar bahwa niat kita itu salah. Maka kita dalam keadaan yang disebut Imam Ghazali mukhatiri, orang-orang yang dalam bahaya. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah, kata Imam Ghazali. Fa in ajaluhu, kalau jangan sampai ajalnya itu datang lebih cepat, ajal kita datang lebih cepat, qabla taubat, sebelum kita bertaubat, khifa alaihi su'ul khatimah, ditakutkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi orang-orang yang mukhatirin ini, orang-orang yang bahaya ini, fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah. Kalau kita bertobat, kalau kita sempat bertaubat sebelum kita mati, maka kita masuk ke dalam golongan faizin. Tetapi yang ditakutkan oleh Imam Ghazali, ketika ajal datang kita belum sempat bertaubat, ditakutkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa huwal maut bi ghairil iman. Nauzubillah. Jadi ditakutkan oleh Imam Ghazali orang-orang yang dalam keadaan bahaya ini sebelum mati dia sempat bertaubat, dia sempat
mati niatnya dalam menuntut ilmu, ditakutkan akan mati khifa alaihi su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khatril masyi'ah, ay haluhu fi khatril masyi'ah lillahi ta'ala, fa in sya'a 'afa anhu wa illa fala. Tentu dalam hal sini ketika kita bertaubat, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fa in sya'a 'afa anhu wa illa fala. Tentu di dalam taubat kita, ketika Allah berniat memaafkan kita, maka kita akan dimaafkan. Tapi kalau Allah tidak memaafkan kita, maka kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bertaubat ketika kondisi kita di dalam golongan mukhadib. Wa in wuffiqa litaubati qabla hululil ajal wa adafa ila ilmi al-amal wa tadaraka ma farata fihi min al-khalal iltahaqa bil faizin. Kalau sebelum dia mati, orang-orang yang mukhadirin, orang-orang yang dalam bahaya ini, sempat dia mengamalkan ilmunya, sempat dia merubah niatnya dalam menuntut ilmu, iltahaqa bil faizin, maka dia akan masuk ke dalam golongan yang pertama, golongan orang-orang yang beruntung. Fa inna at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Fa inna at-taiba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat dan masuk ke dalam golongan yang beruntung, sebab seperti seumpamanya orang-orang kaman la dzamba lahu, yang tidak pernah punya dosa. Nah, golongan yang kedua, meskipun selalu kesini rata-rata masuk dalam golongan kedua sini, masih ada harapan untuk bertaubat. Dan ketika kita bertaubat, kita merubah niat kita dalam menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu yang kita punya, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Memang merubah niat sini tidak perkara mudah, mungkin karena niat sini menghaluha fil qalb, niat sini dalam hati. Kadang-kadang lagi niatnya bagus, kadang-kadang tambah hari, tambah bulan, duit masalah, duit utang, mulai niat sini berubah. Maka di dalam kehidupan manusia sini perlu setiap hari tajdidun dunia, tasghirun dunia, tajdidun dunia, memperbaiki dan memperbaharui niat kita di dalam melakukan amalan. Kemudian warajulun tsalithun, kemudian golongan manusia yang ketiga, istahwadha alaihi syaitan. Golongan ketiga itu adalah manusia yang sudah dikalahkan oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan, maka dia menjadikan ilmunya itu dzari'atan wasilatan, sebagai perantara ila takatsur, untuk berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, bil mali wat tafakhur, berlebih-lebihan di dalam harta dan untuk berbangga-bangga diri, ay al-mubahatu bil jahi wat ta'assusi, berbangga-bangga diri untuk kehormatan dan kemuliaan, ay sayruratil quwwah, atau dalam rangka meraih kekuatan. Nah, jelas. Kalau orang yang ketiga jelas niatnya dalam menuntut ilmu adalah untuk zari'atan ila takatsur, sebagai perantara untuk mendapatkan kemewahan, perantara untuk mendapatkan kemuliaan, kebanggaan diri dan kekuatan. Bikasratil atba'i, mendapatkan pengikut yang banyak. Wa yadkhulu bi'ilmihi kullama dakhalin, ayyamkuru bi'ilmihi makran katsiran, maka ilmunya itu akan menyebabkan semua kerusakan. Ayyamkuru bi'ilmihi makran katsiran, atau ilmunya itu menyebabkan
kerusakan yang besar. Nah, jadi menjadi seorang pendidik, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ulama, menjadi seorang tuan guru dengan perkara mudah, apalagi ketika berkaitan dengan perkara menjaga niat. Dalam perkara kita menjaga niat, jangan-jangan termasuk dalam golongan orang-orang yang ketiga. Siapa orang-orang yang ketiga? Istahwaza alaihi syaitan, telah dikalahkan hatinya oleh syaitan, sehingga niatnya dalam menuntut ilmu tidak lagi niat lillahi ta'ala, tetapi untuk mendapatkan at-takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i, untuk mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan mendapatkan pengikut yang banyak. Maka orang-orang yang seperti ini yadkhulu bi ilmihi kullama dakhala, ilmunya menyebabkan kerusakan yang besar. Ay yaqulu bi ilmihi makran katsiran. Qala wa la tattakhidu aymanakum dakhlan bainakum, di dalam Quran disebutkan ini. Wa la tattakhidu aymanakum dakhlan bainakum ay makran wa khadi'an. Maksud dari yadkhulu bi ilmihi kullama dakhala, ilmunya itu menyebabkan tipuan-tipuan. Kenapa ilmunya itu menipu? Raja'a ayyaqdiya minad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalik. Yu'miru bi nafsihi annahu 'inda Allahi bi makanatin. Nah, jadi orang-orang ketiga ini roja'a ayyaqdiya minad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika ay ja'lil ilmi wasilata ila tilkal adharan. Orang yang ketiga itu di dalam ilmunya dia mengajak orang-orang untuk meninggalkan dunia, tetapi dia sendiri menuntut ilmu, dia sendiri mengajarkan ilmu itu niatnya untuk dunia. Celakanya di sini, dia tertipu dengan syaitan. Dia mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan dunia, tetapi di dalam hatinya niatnya mengajarkan ilmu, niatnya belajar semata-mata untuk mendapatkan dunia. Yu'miru fi nafsihi annahu indallahi bi makanatin. Dia merasa di dalam hatinya dia memiliki kedudukan yang khusus, kedudukan yang spesial di sisi Allah disebabkan oleh ilmunya. Nah, ini yang berbahaya dari orang yang ketiga. Dia merasa tidak ada masalah dengan niat, karena dia berilmu, dia berada pada kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh ilmunya. Itu yang disebut sebagai yadkhulu bi ilmihi kullama dakhala. Ilmunya menipu dirinya sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya, dijelaskan oleh Imam Ghazali, littisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi bi rusumihim fi ziyyi wal mantiqi ma'a takalubihi. Bisimatil ulama ay bi alamatihim wa tarassumihi ay tasawwurihi. Orang-orang yang ketiga sini dia merasa memiliki kedudukan di sisi Allah karena penampilannya sudah seperti orang yang alim, ngadu jubah, ngadu sorban, ngadu imamah, menjadi ustaz, jadi tuan guru. Maka dalam hatinya tertanam, saya lebih mulia dari orang lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tipuan dari syaitan. Bisimatil ulama ay bi alamati wa tarassumihi ay tasawwurihi bi rusumihim ay bi suratihi. Dia berpenampilan seperti orang yang alim, memakai jubah, memakai imamah, lalu kemudian dengan kata-kata dan retorika dia menipu orang lain dengan ilmunya, dan dia merasa dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian rusumihim fi ziyyi ay al-libas wal hay'a, dalam bentuk pakaian dan dalam bentuk gestur, gerak tangan, gerak tubuh. Wal mantiqi ay al-kalam wa huwa masdar mimi. Mantiq itu dari masdar mimi. Ma'a takalubihi ay tawatubihi wa musara'atihi 'ala dunya zahiran wa batinan. Dengan pakaiannya yang seperti orang alim, dia mengajak orang lain untuk meninggalkan dunia, padahal ia menjadi orang yang paling pertama mengejar dunia, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Ini orang-orang yang celaka. Jadi golongan yang ketiga, orang-orang yang jelas dengan ilmunya, dia mencari dunia. Dia berpenampilan seperti orang alim, menyampaikan ilmu agama, mengajarkan orang untuk meninggalkan dunia, padahal dia jadi manusia pertama yang paling cepat langkahnya untuk mendapatkan dunia, zahiran wa batin. Fa hadza minal halikina wa minal hamqa. Inilah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang hamqa. Hamqa itu berbahasa zaman now, ini hamqa ini dulu. Hamqa bil qaf dengan qaf, hamqa, ahmaq. Jadi arah dengan si pintar lakunya dulu. Apa sebabnya dulu? Salah niatnya di dalam menuntut ilmu, salah niatnya di dalam mengajarkan ilmu. Kata Imam Ghazali, orang-orang ini meskipun ilmu luwe, fahadza minal halikina wa minal hamqa. Inilah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang dungu. Ini yang menjadi alasan di zaman tahun sini, luwe dengan si pinter, luwe dengan alim. Tetapi kenapa masyarakat jamaah semakin bingung? Jangan-jangan luwe dengan si alim, lalu dia hamqa, lalu dia dungu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fahadha minal hadikin wa minal hamqa al-maghrurin, orang yang lungu dan tertipu, al-makhdu'ina lisyaitan, yang ditipu oleh syaitan. In ar-raja'u munqati'un an taubatihi. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa diharapkan lagi taubatnya. Kenapa? Karena wah merasa diri paling alim, merasa diri sudah selamat, merasa diri kedudukannya bagus di sisi Allah. Orang-orang yang seperti ini paling sekat nasihatin. Bagaimana mau mengajak diri untuk bertaubat sedang dia merasa dirinya paling benar? Nah, inilah salah satu bagian dari penyakit sombong. Sombong itu penyakitnya iblis. Anak sakit dua penyakitnya iblis ini sombong. Apa perintah Allah Ta'ala? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujudlah semua makhluk kecuali iblis. Aba karena sebab kesombongan. Apa karena iblis ini? Ana khairum minhu, aku lebih baik timbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lengan api, lengan tanah. Masa api sujud dipatah? Nah, begitupun orang alim yang salah di dalam menuntut ilmu, sekat nasihat. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, ar-raja'u munqati'un an taubatihi, sulit mengharapkan taubatnya orang yang seperti ini karena dia tidak menerima nasihat dari orang lain. Kenapa taubatnya tidak bisa diharapkan? Bidhannihi annahu minal muhsinin, karena ia merasa dirinya sini minal muhsinin, merasa diri orang yang berbuat baik, ay al-amilina bi ulumihi, atau orang yang beramal dengan ilmunya.
wa huwa ghafilun an qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang yang ketiga itu dia lupa, dia lalai dari firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Wa huwa mimman qala fihi, dan orang-orang yang ketiga ini masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ada orang-orang, ada kelompok yang aku lebih takut atas umatku selain Dajjal. Maka sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul. Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang lebih aku takuti dari Dajjal atas umat. Sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul, ulama yang jahat. Disyaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Bandari, wa huwa kullu munafiqin, itulah orang-orang yang munafik, kathiru ilmi lisan, ilmu lisannya banyak, retorikanya bagus, khutbahnya bagus, menarik hati orang-orang, jahilul qalbi, tetapi bodoh hatinya, jahilul qalbi wal amal, bodoh hatinya, salah pula dalam amalnya. Ittakhadhal ilma khirfatan yata'akkalu biha wahbatan yata'azzazu biha yad'un nas ila Allah wa yafirru wa minhu. Dia mengajak orang kepada Allah, tetapi dia sendiri menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain disebutkan, inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku takutkan dari umatku, kata Rasulullah Muhammad SAW, kullu munafiqin alimun lisan, orang munafik yang pandai berbicara. Maka karena perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi informasi, untuk buka YouTube, luwih ceramah-ceramah, luwih model ustaz. Apakah bagus? Bagus. Tapi apa? Mudah temau informasi ini, mudah temau pengetahuan baru. Tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang munafik yang pandai berbicara. Untuk kita itu bagus ajaran-ajaran, tetapi dia memutus keburukan dengan kebaikan, sehingga membuat selaku ke sini mengikuti apa yang diajarkan. Kullu munafiqin alimul lisan, orang-orang munafik yang pandai dalam berbicara. Rawahu Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillun. Atau dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang aku takutkan atas umatku adalah orang pemimpin-pemimpin agama yang sesat. Rawahu al-Imam Ahmad al-Tabrani wa Nabi Darda. Ay inna min akhwafi syai' akhafu ala ummati dzalika wa hadza ay bayan hadzal hadis. Jadi hadis ini adalah riwayat berkaitan dengan makna yang sama, yaitu yang ditakutkan oleh Nabi selain Dajjal adalah ulama su, ulama yang jahat. Apa ulama su itu? Kullu munafiqin katsirul ilmi lisan, orang-orang munafik yang pandai berbicara, pandai menyampaikan ilmunya, jahilul qalbi wal amal, tapi bodoh hatinya, bodoh pula dalam amal. Itulah ulama as-su.
Lianna Dajjal ghayatuhu al-idlal, karena Dajjal ini jelas tujuan. Apa tujuan Dajjal? Menyesatkan manusia. Jelas tampilannya, jelas tujuan Dajjal. Lianna Dajjal ghayatuhu al-idlal wa mithlu hadha al-alimu wa insarafa an-nas 'an ad-dunya bi lisanihi wa maqalihi wa huwa da'in lahum ilayha bi a'malihi wa aqwalihi wa lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Jadi kalau Dajjal jelas ajakan ke sini untuk menuju kesesatan, sedangkan ulama sus ini seakan-akan mengajak kita kepada kebaikan. Ulama sus seakan-akan mengajak kita kepada kebaikan. Wa insarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilayha. Dia mengajak manusia dengan lisannya untuk menjauhi dunia, mengajak manusia dengan lisannya untuk mencintai akhirat, tetapi tingkah laku dan perilakunya seakan-akan mengajak manusia untuk mendapatkan dunia. Milu ngaji ini mau itu bantuan dengan luar negeri, milu ngaji ini mau itu bantuan, Ini contoh ulama. Niat ngaji lillahi ta'ala untuk mau bantuan ini jangan kemudian salah niat ngaji karena memilih mau bantuan. Nah, ini perkara niat, ini perkara yang sulit. Bi'amalihi wa mithlu hadha al-alim wa insarafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilayha bi'amalihi wa ahwalihi wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal. Jadi karena di dalam berdakwah ini lisanul hal antaqu min lisanil maqal, apa yang diucapkan oleh perbuatan itu lebih besar dampaknya ketimbang apa yang hanya diucapkan dengan kata-kata. Jadi dalam mengajak orang untuk berbuat baik hanya dengan kata-kata susah, karena lisanul hal antaqu min lisanil maqal. Perbuatan berbicara lebih fasih dan lebih bagus ketimbang perkataan. Maka dia jadi untuk mengadakan pengajian sini susah ya. Susahnya apa? Bagaimana mengatur niat. Arah undangan pengajian. Kenapa Ustaz tidak pernah turun? Yang susah itu bukan menyampaikan kebenaran, yang susah itu menjaganya. Apa niat ceramah? Apa niat pengajian sini? Kalau sekedar untuk kasratul atba, untuk mendapatkan banyak pengikut, nauzubillah min dzalik, kita masuk ke dalam golongan ketiga, orang-orang yang dikalahkan oleh syaitan. Kalau niat ceramah, niat pengajian untuk harta, nauzubillah min dzalik, masuk ke dalam golongan ketiga. Maka yang susah di dalam menyampaikan kebenaran adalah bagaimana kita menata niat. Kalau ilmu bisa kita dapatkan di mana saja. Pengetahuan tentang agama kita bisa dapatkan di mana saja. Tetapi menata niat itu membutuhkan latihan. Menata niat membutuhkan proses. Karena perkara niat ini bisa menjadikan amalan-amalan kita menjadi haba'an mansur, menjadi amalan yang seperti debu yang berterbangan, tidak memiliki manfaat. Watiba'un nasi ilal musa'adati bil a'mali amyalun ilaiha minal mutaba'ah bil aqwal. Dan manusia itu cenderung lebih mengikuti perbuatan ketimbang perkataan. Seperti anak-anak itu kalau kita katakan jangan merokok, lagu amanah merokok. Jadi untuk lagu amanah bilang jelur, artinya apa? Suatu saat anak kecil ini akan menjadi perokok juga.
Kenapa? Karena dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa manusia itu cenderung mengikuti perbuatan ketimbang perkata. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalun, cenderung ilaiha minal mutaba'ati fil a'mal, cenderung mengikuti contoh dalam bentuk perbuatan ketimbang hanya dalam bentuk kata-kata. Fama afsadahu hadzal mawrur bi amalihi aktsar mimma aslahahu bi aqwalihi. Apa yang dirusak oleh ulama yang seperti ini lebih besar dari apa yang dia perbaiki dengan kata-kata. Jadi apa yang dia rusak, apa yang dia hancurkan, apa yang dia buat menjadi buruk, itu lebih besar dampaknya ketimbang aslahu bi aqwalin, atau kata-kata indah yang dia ucapkan itu lebih banyak menghasilkan kerusakan. Idla yajtari'u al-jahidu 'ala ar-rahbati fid dunya illa bi istijra'il ulama, faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi 'ala ma'asihi. Malah ilmunya itu menyebabkan orang-orang menjadi berbuat maksiat. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Dia mengajarkan untuk merasa diri paling benar, merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling betul, merasa dirinya paling ikut kepada Rasul, sehingga menyalahkan orang lain. Itu seperti lijur hati, sababan lijur hati ibadillahi ala ma'asihi, menyebabkan orang-orang, menyebabkan hamba Allah itu lebih dekat kepada perbuatan maksiat. Nah, jadi sampai di sini kita ada 3 golongan di dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, orang-orang yang faizin, orang-orang yang niatnya dalam menuntut ilmu adalah semata-mata linaili sa'adatul akhirah, mendapatkan kebahagiaan di hari. Yang kedua, orang-orang yang mukhatirin, orang-orang yang dalam posisi bahaya. Siapa orang-orang yang bahaya itu? Orang-orang yang niatnya masih salah dalam menuntut ilmu, tetapi dia sadar dalam hatinya, dia lemah dalam hatinya, dia ingin merubah niatnya dalam menuntut ilmu. Dan orang-orang yang ketiga, orang-orang yang minal halikin, orang-orang yang hancur, orang-orang yang binasa karena niatnya dalam menuntut ilmu jelas salah dan dia tidak mau merubah niatnya dalam menuntut ilmu. Nah, ini kita pembahasan kita pada hari ini sampai di sini, dan pengajian minggu depan kita mulai masuk dalam inti dari Bidayatul Hidayah, yaitu faslun fi adabil istighfar minan naumi, pasal yang membahas tentang adab-adab bangun tidur. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang kecil seperti ini, adab bangun tidur, adab masuk kaku, adab keluar kamar mandi, adab berwudu, jangan harap kita bisa memperbaiki niat kalau hal-hal kecil seperti ini tidak bisa kita lakukan. Jadi Bidayatul Hidayah ini adalah isyarat dari Imam Ghazali bagaimana kita mendapatkan hidayah, bagaimana kita bisa memperbaiki niat, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu kita, dimulai sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal. Jadi kunci dari ilmu, kunci dari amal, ini dari apa yang sudah kita pelajari adalah ikhlas. Kunci dari ilmu, kunci dari amal adalah ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti kita tidak mengharapkan apa-apa, tetapi ikhlas itu berarti kita mengharapkan ridho dan
Allah Subhanahu. Secara ikhlas itu bukan berarti kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi ikhlas itu kita mengharapkan semata-mata keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengharapkan kita semua ketika membaca Awadul Marahiyah, kita pahami pesan-pesan yang di dalamnya. Ketika dia membaca Awadul Marahiyah, dia mendapatkan pesan-pesan terutama bagi para penuntut ilmu. Seperti yang sampaikan kemarin, wa bil ulumi ma'al a'mali rabbil zuqa tullabaha walladzina fiha qad akhlas bit ta'limi wa insya'il laha rabbana wa ajzilan ajraman qad ahsana. Jadi orang-orang jamaah marakit taklimat itu yang berulum, dia berilmu ma'al a'mal, dan dia mengamalkan ilmu. Walladzina fiha qad akhlas, dan dia ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Bitta'limi wa insya'il laha rabbana, dengan pengajaran dalam bentuk pertemuan tatap muka, dalam bentuk pengajian kita, wa insya'il laha rabbana wa ajzilan ajraman qad ahsana amal, berikan ganjaran, berikan pahala sebagaimana orang yang ahsana amal, orang-orang yang berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu selaku tersini dalam memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru mazidan ya rabbana alhamdulillah wa jalal wajhikal karim wa ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa rabi'il qulubi wa dilaiha wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa ala tasmi'i ala kulli mu'amala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا ففهمنا سليمان وهدنا بين حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وخير كنا فاعلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.